Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan nomor soal 2.3, yakni nomor 3 yang berbunyi diberikan anggota S3 yakni 1/n dengan n elemen n. Lalu buktikan bahwa supremum S3 adalah 1 dan infimum dari S3 adalah lebih dari 0. Lalu yang pertama yakni kita buktikan bahwa 1 adalah supremum dari S3. Yang pertama adalah jelas bahwa X merupakan kurang dari sama dengan 1 untuk X elemen S3. Lalu yang kedua ya ini diberikan epsilon lebih dari 0, maka terdapat X epsilon elemen S3. Ya ini X epsilon sama dengan 1 karena epsilon lebih dari 0 kita bisa ambil 1. Sehingga terbukti bahwa X epsilon kurang dari sama dengan 1 kurang dari 1 min epsilon. Yang kedua ya ini bukti infimum. Buktikan bahwa infimum S3 ya ini lebih dari 0, lebih dari sama dengan 0. Yang pertama bahwa jelas 0 kurang dari sama dengan X untuk X elemen S3. Lalu yang kedua ini diberikan E lebih dari 0, maka epsilon lebih dari 0, maka epsilon pun juga lebih dari 0. Berdasarkan sifat Archimedes pasti ada n epsilon elemen n, sehingga epsilon kurang dari n epsilon, atau kita bisa tulis menjadi n epsilon kurang dari epsilon, atau bisa juga n epsilon kurang dari 0 plus epsilon. Maka terbukti bahwa infimum dari S3 ya ini lebih dari 0 atau 0 itu sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Arul Salim Sirot dengan NIM 2101081110031. Di sini saya akan menjelaskan soal pada 2.4 nomor 8 dan 2.5 nomor 7. Yang pertama yaitu soal pada 2.4 nomor 8, misal X besar adalah himpunan tak kosong dan misalkan F dan G terdefinisi pada X besar dan memiliki rentang terbatas pada R, tunjukkan bahwa supremum dari Fx plus G di mana X itu elemen dari X besar itu kurang dari sama dengan supremum Fx di mana X elemen X besar plus supremum Gx di mana X elemen X besar, dan bahwa infimum Fx di mana X anggota X besar plus infimum Gx di mana X itu elemen X besar itu kurang dari sama dengan infimum Fx plus Gx di mana X itu merupakan elemen himpunan tak kosong. Dan berikan contoh yang menunjukkan bahwa masing-masing pertidaksamaan ini dapat berupa persamaan atau pertidaksamaan ketat. Nah, karena Fx dan F dan G itu keduanya terbatas, maka titik infimum dan supremumnya itu ada di R. Kemudian misal SF atau supremum F dan SG atau supremum G, IF atau infimum F dan IG atau infimum G itu anggota R, maka masing-masing menjadi supremum Fx X elemen himpunan tak kosong, supremum Gx X di mana X itu anggota himpunan tak kosong, infimum Fx di mana X itu elemen himpunan tak kosong, dan infimum Gx di mana X itu elemen himpunan tak kosong atau X besar tadi. Nah, menurut definisi infimum dan supremum kita punya IF itu kurang dari sama dengan Fx dan Fx kurang dari sama dengan SF, dan Gx Fx lebih dari sama dengan IF dan Fx itu kurang dari sama dengan SF, dan Gx itu lebih dari sama dengan IG
dan Gx itu kurang dari sama dengan Sg untuk setiap X elemen himpunan tak kosong X. Oleh karena itu, infimum F dan infimum G itu kurang dari sama dengan Fx plus Fx plus Gx, dan kurang dari sama dengan supermum F plus infimum F untuk setiap X elemen X himpunan tak kosong. Jadi IF plus IG itu elemen dari R adalah batas bawah dari himpunan Fx plus Gx, di mana X itu elemen himpunan kosong, dan supremum F plus Sg itu elemen R adalah batas atas dari Fx plus Gx, di mana X itu anggota himpunan kosong. Jadi kita memiliki dua persamaan yang dicari. Nah, kemudian misalkan Fx itu sama dengan 0 untuk setiap X anggota himpunan kosong, X himpunan kosong adalah fungsi 0, dan G itu merupakan sembarang fungsi terbatas yang didefinisikan pada X, karena Fx plus Gx tadi, karena Fx sama dengan 0, jadi Fx plus Gx itu sama dengan Gx, dan supremum himpunan Fx, di mana X anggota himpunan kosong itu sama dengan infimum Fx, di mana X itu anggota himpunan kosong sama dengan 0. Jadi kedua persamaan itu tidak jadi kedua pertidaksamaan adalah sebuah persamaan. Kemudian misalkan G adalah sebarang fungsi terbatas yang didefinisikan pada X, seperti G X0 sama dengan 0 untuk beberapa X0 elemen X, dan G X1 sama dengan 1 untuk beberapa X1 itu elemen X. Misal Fx itu min Gx, maka Fx plus Gx itu sama dengan 0, dan supremum dari himpunan Fx plus Gx, di mana X itu elemen himpunan tak kosong, itu sama dengan infimum Fx plus Gx, di mana X elemen himpunan tak kosong sama dengan 0. Namun Fx1 sama dengan 0 dan Gx1 sama dengan 1, supremum Fx, di mana X elemen X besar, plus supremum Gx, di mana X elemen X besar atau himpunan kosong itu lebih dari 0 plus 1, atau itu kurang dari, itu lebih dari sama dengan 0 plus 1, dan lebih dari 0. Juga Fx1 sama dengan min 1 dan Gx sama dengan 0, infimumnya itu Fx, di mana X itu elemen X besar, plus infimum Gx, di mana X elemen himpunan kosong X itu kurang dari sama dengan 0 plus min 1, atau kurang dari 0. Kemudian soal pada 2.5 nomor 7, misalkan IN itu sama dengan 0, itu berada dalam 0,1/n untuk setiap n elemen bilangan bulat. Buktikan bahwa n plus 1 hingga tak hingga IN itu merupakan himpunan kosong. Nah, di sini jelas bahwa 0 itu ada pada titik potongnya. Jadi yang jadi pertanyaan, apakah ada nomor lain di set tersebut? Nah, kita bisa buktikan dengan kontradiksi. Misalkan X itu berada di titik potong, maka terdapat K elemen N, jadi 1/K itu kurang dari X. Artinya, untuk setiap N lebih dari sama dengan K, terdapat 1/N kurang dari X. Jadi kesimpulannya bahwa X itu tidak ada pada interval IN untuk N lebih dari sama dengan K, atau X itu bukan elemen dari IN untuk N lebih dari sama dengan K, yang kontradiksi dengan dengan X berada pada perpotongan tak terhingga. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.